Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai VOC. VOC merupakan perusahaan Hindia Timur Belanda yang resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang dikelola oleh 17 pengurus pusat atau Heren 17 atau Dewan 17 yang tujuan utamanya untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda menguasai dan memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada hak oktroy. Ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia. Dan ada 4 kebijakan yang dimiliki VOC, yaitu ada kontingenten, Verplichteleverantie, ekstripasi, dan Hongitasten. Selanjutnya ada Peter Bot, yaitu gubernur VOC pertama yang menjabat pada tahun 1610 sampai 1614. Ia membangun pos perdagangan Belanda serta membeli tanah Jayakarta. Dan selanjutnya ada Jan Pieter Zoon. Ia menjabat 2 kali, yaitu pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Ia membangun kota Batavia dan membangun tembok pembatas. Tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Selanjutnya ada masa kekuasaan Republik Batav. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dan pada awal tahun 1795 pasukan Prancis kaum patriot menyerbu Belanda. Prancis membuat pemerintahan baru, yaitu Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Dan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, karena kaum patriot. Dan perintah-perintah dari Raja Willem ini disebut surat-surat Kew. Louis menunjuk Herman Willem Daendels untuk memimpin pemerintahan Belanda pada tahun 1808 sampai 1811, membangun jalur perdagangan dari Anyer sampai Panyarukan. Lalu Republik Batav ini ingin mengambil alih seluruh bekas kekuasaan yang VOC punya tuh. Dan Daendels dipecat karena menjual tanah yang hasilnya untuk kekayaan sendiri. Lalu Louis menunjuk Jenderal Willem Janssens, itu politikus Belanda. Pada tahun 1806 ia terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris, lalu ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811. Tapi dia tuh kinerjanya tuh nggak sesuai harapan. Akibatnya serangan Inggris di tanggal 4 Agustus tahun 1811 gak bisa ditahan. Terus tanggal 26 Agustus Batavia berhasil dikuasai Inggris. Terus pasukan Janssens tuh mundur ke Semarang, minta bantuan Legiun Mangkunegara. Tapi Inggris tuh kuat. Jadi mereka tuh berhasil ngalahin si pasukan Janssens di Tuntang Salatiga, dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang dan Belanda pun mengakui kekalahannya. Selanjutnya ada perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811 si Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles, penguasa Inggris di Indonesia.
Nah, tapi si Raffles tuh kurang berhasil gitu loh, mengendalikan tanah jajahannya. Kan sesuai dengan idenya. Nah, terus Inggris tuh gak dapat keuntungan jadinya, dan rakyat Indonesia tetap menderita. Nah, tapi ada beberapa hal positif yang bisa diambil, yaitu adanya buku sejarah Jawa, terus ada kebun raya Bogor yang dirintis oleh istrinya Raffles, yaitu Olivia Raffles, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun 1815, Raffles diganti oleh John Vendal. Jawa diserahkan kembali pada Belanda pada tahun 1815. Inggris dan Prancis melakukan penjelajahan secara bersamaan. Terus ada perang Levitte pada tahun 1813. Inggris melawan Prancis pada tahun 1814. Prancis kalah, dan pada tahun 1926 adanya perjanjian London yang dilaksanakan oleh Inggris dan Belanda. Selanjutnya ada kekuasaan Belanda. Masa awal kekuasaan pada tahun 1816 dengan kondisi ekonomi krisis, banyak mendanai perang. Dan pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan pada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Nah, sistem penanaman kaum pribumi ini yang disebut kerja rodi itu apa sih? Kultur stelsel, tanam paksa. Petani pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Van den Bosch diangkat sebagai gubernur yang berkuasa di Indonesia. Dan sistem tanam paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan itu melanggar hak asasi manusia yang membawa penderitaan bagi rakyat pribumi, dan sementara Belanda mengerut banyak keuntungan. Nah, sejak tahun 1831 dan 1877 hasilnya ada sebanyak 832 juta gulden, dan utang VOC lunas, dan benteng pertahanan tuh dibangun kembali. Nah, ini tuh menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Dan pada tahun 1860 terbit dua buku yang semakin mendorong pro dan kontra tanam paksa, yaitu Suiker Kontrakten atau Kontrak Gula-Gula karya Fransen van der Pot, dan Max Havelaar karya Edward Duysedecker atau Multatuli. Nah, yang secara berangsur sistem tanam paksa dihapus. Terus kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta. Tapi ini tuh tetap membawa penderitaan gitu loh bagi pribumi. Kerja paksa tetap dilakuin, terus membangun jalan-jalan, jalan raya, terus jembatan, jalur kereta api, dan lain-lain. Itu tuh semuanya untuk kepentingan roda perekonomian Belanda, dan rakyat Indonesia juga masih harus membayar pajak, dan hasil pertaniannya tuh menurun gitu. Nah, selanjutnya ada politik pintu terbuka atau open door politics. Kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia ini dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, latar belakangnya juga yaitu gara-gara penyimpangan tanam paksa. Nah, terus kemenangan kaum liberal dan adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871. Nah, kebijakannya pada tahun 1870, sistem tanam paksa tuh dihapus dan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Nah, terus masuknya investor asing ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Nah, dan terdapat
Colli Ordonanti tahun 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kauli kontrak. Para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal dengan istilah penalisasi gitu. Dan dampak dari politik pintu terbuka ini adalah tentu saja itu memberikan banyak keuntungan bagi Belanda. Nah, yang selanjutnya ada politik etis. Politik etis atau politik balas budi ya. Terus latar belakangnya tuh gara-gara tuh kemakmuran Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Terus dicetusin oleh Theodor van den Vetter dan Peter Brashoff. Nah, Van de Venter menerbitkan artikel yang berjudul In Irish Cult atau Utang Kehormatan dalam jurnal The Guides pada tahun 1899. Nah, si Van den Vetter juga menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Dan caranya itu dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ada juga pada tanggal 17 September 1901 Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Nah, program-programnya tuh di pendidikan edukasi pendidikan tuh dengan membuka sekolah model barat. Nah, irigasinya membangun sarana dan prasarana pertanian. Terus selanjutnya ada melakukan emigrasinya melakukan program perpindahan keluar Jawa untuk meratakan jumlah penduduk. Tetapi yang terjadi ada penyimpangan politik etis. Nah, ada untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik yang upahnya rendah. Terus selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Nah, terus hanya untuk mengairi perkebunan Belanda dan bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi itu buat menuhin tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Nah, dampaknya tuh muncul golongan elit baru, yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan kayak Budi Utomo, terus Indische Partij dan Sarekat Islam. Nah, itu yang terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Shelomita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.